Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini, kami akan menjawab ataupun memaparkan diskusi kami tentang pertanyaan yang diajukan oleh Bu Fitriatus Solihah. Mungkin pada pertanyaan pertama, saya sendiri akan menjawab, yaitu hakikat moralitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah moral berarti ajaran terkait baik dan buruk yang dapat diterima secara luas umum berkaitan dengan perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, kondisi mental membuat orang berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan yang mendorong suatu perbuatan. Penjelasan tersebut didukung oleh Dian Ibung yang menjelaskan bahwa moral terkait dengan keyakinan baik dan buruk diri sendiri dan lingkungan. Jelas tersebut tergantung arti bahwa moral menunjuk pada akhlak yang cocok dengan aturan yang ada pada masyarakat yang ada dalamnya, menyangkut adat istiadat dalam mengontrol perbuatan atau tingkah laku. Thomas Lincoln menjelaskan bahwa moral memiliki dua macam nilai dasar, seperti sikap, hormat, dan bertanggung jawab. Nilai dasar inilah yang akan membentuk moralitas publik universal. Kelayakan objektif yang dimiliki oleh nilai dasar tersebut dapat ditunjukkan fungsinya melalui kebaikan individual atau kebaikan masyarakat. Berikut ini beberapa nilai sikap yang menghormati dan bertanggung jawab bermanfaat untuk: yang pertama, mengembangkan kesehatan pribadi; yang kedua, menjamin keamanan hubungan interpersonal; yang ketiga, mengembangkan masyarakat demokratis dan berperi kemanusiaan; dan terakhir, mendukung terciptanya keadilan dan perdamaian dunia. Mungkin pada jawaban kedua akan diteruskan oleh Saudara Farhan. Pada Saudara Farhan kami persilakan. Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan paparan saya mengenai pertanyaan nomor 2, yaitu unsur-unsur moralitas. Moralitas dibangun oleh beberapa unsur-unsur pokok yang ada, yaitu pertama, kebebasan. Kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial mengingat norma moral itu adalah norma yang otonom, yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai regulation of internal behavior. Jadi selalu ada pilihan untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, tanggung jawab. Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, manusia wajib bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuatnya. Pertimbangan moral baru akan mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Dengan bahasa yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan moral hanya mungkin ditujukan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita tidak pernah meminta pertanggungjawaban atas sikap dan perilaku dari orang dengan gangguan jiwa dan anak di bawah umur, meskipun kita tahu mereka telah bersikap dan berperilaku buruk. Yang terakhir, yang ketiga, suara hati. Suara hati sering juga disebut sebagai hati nurani. Setiap orang memiliki otonomi terhadap suara hatinya. Ini berarti setiap orang berwenang sepenuhnya memilih cara untuk membina dan memelihara suara hatinya. Kebebasan memilih cara tersebut menuntut tanggung jawab pada diri yang bersangkutan, seperti memilih teman, bergaul, memilih pasangan hidup, memilih bahan bacaan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari argumentasi saya terhadap pertanyaan dari nomor 2. Ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftahur Rahman. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan tentang pertanyaan etika sebagai ilmu pengetahuan menurut De Vos. De Vos berpendapat bahwasanya etika merupakan sebuah ilmu pengetahuan tentang moral. Mengapa? Hal ini dikarenakan etika dilihat secara ilmiah. Objek telaahnya merupakan kumpulan gejala tentang moral. Karena etika merupakan ilmu pengetahuan, maka De Vos ada pemisahan antara etika dengan moral.
Etika sebagai ilmu pengetahuan, sedangkan moral sebagai objek dari ilmu pengetahuan yang bernama etika. Karena De Vos memisahkan antara moral dan etika, maka De Vos mengungkapkan bahwasannya moral adalah keseluruhan aturan, kaidah, atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia di masyarakat di mana manusia itu berada. Kemudian saya langsung melanjutkan pertanyaan ke nomor 4, yaitu kemukakan postulat etika. Pengertian dari postulat adalah kebenaran atau proporsi yang validitasnya tidak perlu dibuktikan kebenarannya oleh ilmu pengetahuan yang bersangkutan, melainkan sebagai sesuatu yang diandaikan. Postulat etika sendiri berarti kebenaran filosofis yang menopang suatu ilmu pengetahuan. Terdapat 3 postulat yang mendukung sistem etika sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu keberadaan Tuhan. Jika Tuhan tidak ada, maka tidak ada kebaikan tertinggi. Tuhan selain sebagai pencipta manusia, ia juga merupakan tujuan akhir dari manusia. Tanpa adanya Tuhan sebagai pemberi hukum yang mutlak dan hakim yang maha agung, maka tidak ada hukum moral yang dapat menuntun dan menentukan apa yang harus dikerjakan dan dihindari oleh manusia. Yang kedua ada kebebasan berkehendak. Jika kehendak manusia tidak bebas, maka manusia tidak dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian, manusia tidak dapat mempertanggungjawabkan pilihannya atau perbuatan mereka. Semua perbuatan manusia dapat dibenarkan sejauh hal tersebut merupakan satu-satunya perbuatan yang mungkin untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah keabadian jiwa. Jika jiwa manusia tidak merupakan ruh yang tetap hidup setelah kehidupan manusia sekarang ini, maka tidak akan ada motivasi yang memadai untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang benar dan menghindari perbuatan yang salah. Sebagai manusia, kita harus tetap melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidup dan berusaha sekuat daya untuk menghindari perbuatan yang salah. Karena kita semua yakin bahwasannya jiwa manusia tetap abadi untuk menerima imbalan dari perbuatan tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Taufik. Ya, saya akan menjawab poin nomor 5 terkait contoh dilema moral. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dilema moral. Ada seorang gadis terlihat tergesa-gesa sambil mengendarai sepeda motor. Ia harus segera menuju ke sekolah untuk mengikuti ujian akhir. Ia tergolong anak yang cerdas dan menjadi kebanggaan semua guru di sekolahnya. Ia pun wajib tiba di sekolah 10 menit sebelum ujian dilaksanakan. Sedangkan ia hampir terlambat sehingga ia memutuskan untuk menempuh jalan pintas, jalan yang lebih dekat untuk menuju ke sekolah agar tiba dengan cepat dibandingkan dengan jalan yang biasa ia lewati. Akan tetapi jalan itu sangat sepi untuk menuju ke sekolah. Akan tetapi jalan itu memang tidak banyak kendaraan yang melintas, bahkan sangat jarang. Namun ia terpaksa agar ia tepat waktu tiba di sekolah. Dalam perjalanan, ia tidak sengaja melihat seorang wanita tua yang tengah berdiri di tepi jalan. Wanita itu terlihat kebingungan dan gelisah. Kemudian gadis tersebut menghampiri wanita itu seraya menanyakan apa yang sedang dilakukan. Wanita tua itu setelah beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh gadis itu, ternyata wanita tua itu tersesat karena terlalu jauh berjalan mencari kendaraan untuk membawa anaknya yang sedang sakit keras. Wanita tua itu meminta gadis tersebut untuk mengantar anaknya ke rumah sakit, karena wanita itu sangat mengkhawatirkan keadaan anaknya yang sangat membutuhkan pertolongan. Namun, gadis tersebut harus segera menuju ke sekolah karena ia harus mengikuti ujian akhir yang akan menentukan masa depannya. Dalam keadaan ini, gadis tersebut mengalami kebingungan, dilema moral yang ia harus memilih salah satu.
dari dua hal yang sangat tidak memungkinkan untuk dia menolak. Dua hal tersebut akan berdampak tidak menyenangkan apabila salah satu tidak dilakukan. Namun, dalam hal ini harus menentukan tindakan yang terbaik untuk ia lakukan. Apabila gadis itu mengantarkan anak wanita tua itu ke rumah sakit, maka ia tidak akan bisa mengikuti ujian akhir dan pasti tidak akan lulus karena ujian itu adalah penentu kelulusan. Dan jika ia tidak lulus, maka berdampak buruk bagi masa depannya. Akan tetapi, apabila ia mengikuti ujian lalu meninggalkan wanita tua itu dan anaknya, maka anak dari wanita itu akan semakin kritis, bahkan bisa meninggal dunia, sebab tidak ada yang akan menolongnya selain dirinya, karena memang kendaraan yang melintas saat itu tidak ada. Itulah salah satu contoh dilema moral. Ya, mungkin dari saya cukup. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk pertemuan kelima ini mungkin itu argumentasi dan pendapat kami tentang beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Fitriatus Soleha. Dan pada kesempatan ini kami menyimpulkan bahwa hubungan etika dan moral itu adalah mengatur tentang bagaimana manusia secara personal maupun di masyarakat untuk berperilaku baik dan memberikan batasan-batasan yang jelas dan tidak boleh dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, biasanya telah terdapat hukuman atau sanksi yang telah diatur. Biasanya, etika dan moral bukanlah merupakan sesuatu hal yang tertulis. Namun, etika dan moral tertanam di dalam satu masyarakat ataupun lingkungan, yang apabila dilanggar akan terjadi sebuah sanksi sosial yang dapatnya bisa dikucilkan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Pada pertemuan terakhir ini, kami meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan kata maupun perilaku. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.